proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Shalom, selamat malam Jemaat Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan seluruh umat Tuhan yang bergabung bersama-sama malam hari ini. Kami dari Gereja Victory Outreach Bandung ingin sama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Merdeka, katakan sama-sama dengan saya, merdeka. Dan malam hari ini Gereja Victory Outreach Bandung akan mengadakan acara yang saya percaya akan sangat memberkati kita lewat talk show dengan kisah-kisah seseorang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya tidak sabar untuk mendengar kisahnya dan saya terlalu percaya saudara akan diberkati. Saudara masih punya waktu saat ini sebelum kita memulainya untuk bisa memberitahu kepada teman, kerabat, keluarga. Bagikan linknya sehingga banyak orang bisa mendengar kisah pribadi-pribadi yang Tuhan merdekakan. Dan sebelum saya memanggil narasumber yang pertama malam hari ini, saya ingin memberitahu mengenai sebuah kuis yang kita bisa ikuti sama-sama. Ada hadiahnya untuk kita semua, untuk para pemenang tentunya. Dan untuk kuis ini, kuis yang sangat sederhana sekali, di mana saudara jika ingin mengikutinya, saudara bisa berpartisipasi untuk bisa menulis arti kemerdekaan buat saudara di kolom komentar. Bukan di kolom live chat, tapi di kolom komentar.
Kenapa di kolom komentar? Karena kami ingin melihat siapa yang memiliki likes paling banyak, maka merekalah yang akan mendapatkan hadiahnya yang akan diumumkan di akhir acara oleh Sister Ira di kolom live chat. Pengumumannya di kolom live chat, namun untuk kuisnya di kolom komentar. Jadi mulai saat ini kuis dibuka, saudara bisa menuliskan arti kemerdekaan buat saudara, dan yang likes paling banyak yang akan mendapat hadiahnya. Oke, saya akan segera memanggil narasumber yang pertama. Saudara siap untuk mendengarkan the story of grace, story of freedom, story of redemption. Mereka merdeka. Saudara Tono adalah narasumber yang pertama. Dia seorang pria hebat yang luar biasa, dan dia akan bercerita bagaimana hidupnya yang kelam di masa lalu Tuhan merdekakan. Kita berikan sambutan yang luar biasa, hangat untuk Saudara Tono menempati tempatnya malam hari ini. Selamat malam Tono, selamat malam. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Selamat malam Pastor. Kamu terlihat luar biasa malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber yang akan menyaksikan kisah yang saya percaya akan memberkati dunia, memberkati Indonesia, memberkati dunia, memberkati Indonesia. Saudara tahu apa maksudnya? Artinya saudara bagikan linknya sekarang agar bukan hanya saudara saja yang bisa mendengar dan diberkati olehnya, tapi dunia, bangsa Indonesia bisa diberkati olehnya. Saudara Tono, sekali lagi terima kasih, dan malam hari ini kamu terlihat luar biasa, kamu terlihat mengagumkan, dan kamu terlihat merdeka. Amin. Kamu terlihat merdeka, tapi saya tahu kamu tidak selalu seperti kamu sekarang. Saya tahu kita sudah kenal lama, ada cerita, ada latar belakang yang kamu lalui yang begitu kelam sebelum kamu ada di titik sekarang ini. Untuk saudara ketahui bahwa Tono saat ini dia bekerja, dia punya penghasilan, bahkan dia menjadi salah satu pelayan di pelayanan level 2. Level 2 adalah pelayanan dari gereja yang kami miliki untuk mereka-mereka yang telah lulus dari level 1 atau rumah pemulihan, dan Tono menjadi salah satu koordinatornya di situ. Sekarang dia melayani Tuhan, dan juga dia seorang karyawan yang handal dan luar biasa, hidup yang sangat-sangat diberkati. Tapi sekali lagi saya tahu tidak langsung serta-merta keadaan kamu seperti sekarang ini. Ada cerita kelam yang saya ingin dengar, yang pemirsa, jemaat Tuhan, viewers ingin dengar kisahnya. Bisakah Saudara Tono memberikan kepada kita informasi cerita betapa kelam dan terikatnya hidup Tono sebelumnya? Silahkan. Oke, Salam, selamat malam. Salam, selamat malam untuk semua. Saya mau menceritakan masa lalu saya. Dahulunya saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Ada ketiga dari 6 bersaudara. Betul, saya anak ketiga dan saya merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung. Setelah lulus sekolah, saya bekerja di kafe dan sambil usaha. Oke. Terus sehingga pada suatu titik saya mengalami depresi karena banyak tekanan. Depresi karena banyak tekanan. Oke. Tekanan dalam hal apa? Tekanan dari bos saya. Oke. Yang dulu. Oke. Terus sehingga pada waktu itu saya mengalami depresi, sehingga keluarga saya, tante saya dan adik saya membawa saya ke tempat rehab. Tapi sebelum itu saya ketawa-tawa sendiri dan loncat-loncat sendiri dan sempat telanjang. Begitu, jadi sempat ditelanjang, jalan begitu jauh, saya nggak tahu, sedikit ingat gitu ya. Saya jalan dari Padalarang sampai pulangnya lagi saya masih ke tempat yang sama. Wah, ke situ. Jadi dengan perginya telanjang, pulangnya ada yang orang ngasih
ke saya itu sarung terus apapun itu, karena dulunya saya ini kan belum mengenal Tuhan, non muslim, dulunya saya muslim gitu. Oke, jadi wah, hidup Tono dulu saking begitu depresi berat, Tono sampai kehilangan kesadaran, Hilang kesadaran, Pastor. hilang akal, Iya, telanjang telanjang. kemana-mana, Iya, Pastor. ketawa-ketawa sendiri. Sampai diikat sama orang-orang karena saya itu ngeludahin banyak orang, kata adik saya. Wow. Saya ngeludahin banyak orang sampai saya diikat di suatu mobil, dibawa ke salah satu rumah sakit dan saya dibius. Setelah itu saya tinggal di kakak saya di TKI, tempat mesnya kakak saya bekerja. Saya paginya setelah sadar saya masih melakukan hal yang sama, sehingga tante saya dan adik saya pun bingung bagaimana ini untuk mengatasinya, sehingga saya masuk ke tempat rehabilitasi. karena tante saya bingung. Di sana saya dikasih obat supaya tenang gitu, Pastor. Tenang, betul. Ya, saya terikat pada obat-obatan penenang, dan kalau saya nggak minum obat penenang itu, saya gimana ya, Pastor? Saya berontak gitu. Saya ketawa-tawa sendiri, saya loncat sana sini, dan di sana saya di tempat rehab ini saya dikasih obat-obatan penenang supaya saya tenang, dikasih selama kurang lebih 3 bulan. Terus setelah 3 bulan lagi, 3 bulan itu saya dimasukkan ke tempat rehab lain, sama dikasih hal itu, kasih obat-obatan, diikat. Mungkin saksinya adik saya diikat pakai tali tambang, ada bekasnya gitu, diikat sama orang banyak karena saya berontak kepada orang-orang, saya ngeludahin orang. Wow. Saya terlalu emosional. Cerita yang saya dengar betapa kelam sekali, dan saya kaget dan saya tidak menyangka jika hari ini kamu duduk di hadapan saya sebagai pribadi yang jauh berbeda dari apa yang kamu ceritakan barusan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan melihat dulu tayangan berikut ini yang menjadi saksi dari apa yang saudara kita Tono tadi sampaikan. Kita akan lihat tayangannya sebentar. Ya, waktu itu sekitar tahun 2017 awal ya. Abang saya Hartono mengalami depresi, dan depresinya itu parah banget ya. Karena dia itu bener-bener nggak kenal, nggak tahu siapa adiknya, siapa tantenya sendiri, nggak tahu. Pokoknya nggak kenal lah, nggak kenal sama siapapun. Tatapannya itu begitu kosong. Sampai-sampai saya juga diludahin berapa kali, sampai dicekik juga. Dicekik itu benar-benar kondisi rumah kosong, saya ngejagain abang saya dan saya dicekik gitu waktu itu, sampai separah itu. Dan gak sampai di situ aja, dia sampai kabur berapa kali. Terus udah ketika kabur itu dia dipukulin sama orang gitu, berapa kali dia babak belur. Sampai waktu itu juga kita mau bawa dia ke rumah pemulihan pun dia ngelawan kan. Sampai-sampai sama abang saya tuh ya satu lagi, diikat dia di mobil kolbak, diikat bener-bener kayak binatang gitu ya. Sampai akhirnya setelah berpindah-pindah nyobain beberapa tempat, klinik, tempat pemulihan dan lain sebagainya, beberapa tempat, hampir kurang lebih ada 4-5, masih belum pulih juga gitu, dan justru semakin parah gitu. Sampai terakhir tuh sampai badannya kurus, hitam, pokoknya makin parah banget lah. Sampai akhirnya puji Tuhan, Tuhan bukain jalan buat Bang Hartono ketemu rumah pemulihan yang tepat ya. Rumah pemulihan Victory Outreach Bandung.
home. Dari situ benar-benar lepas obat-obatan, lepas semuanya, pokoknya lepas, nggak ada obat-obat masuk, semua itu bekerja, tangan Tuhan yang bekerja gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan sekarang pulih dan sudah kembali normal dan lebih baik karakternya dari sebelum-sebelumnya. Jadi hidup kamu sungguh kelam sekali, terikat dengan obat-obatan penenang akibat depresi yang kamu lalui. Tapi sekali lagi saya takjub, saya kaget melihatnya. Cerita yang tadi kamu sampaikan, kesaksian dari orang terdekat kamu yang menyaksikan, namun saya kaget sekarang kamu duduk di depan saya, berpakaian rapi, tersenyum, enggak tersenyum sendiri seperti sebelumnya. Tapi tersenyum karena kamu sukacita. Maaf, saya jadi ikut emosional malam hari ini. Namun saya ingin tahu, dan saya tahu pemirsa juga, viewers, lalu jemaat, umat Tuhan juga ingin mengetahui kenapa kamu bisa seperti ini. Bisa ceritakan kepada kita semua di mana titik baliknya sampai kamu yang tadinya telanjang, nggak waras, tidak bisa bernalar, ketawa sendiri, lompat-lompat. Tolong ceritakan kepada kami. Kami ingin tahu kok bisa kamu seperti ini. Silakan. Di mana titik baliknya pada saat itu keluarga saya, tante saya bingung karena di tempat rehab sebelumnya itu membayar sejumlah uang yang cukup lumayan. Oke. Dan tidak tahu bagaimana untuk memulihkan, menyembuhkan saya, sehingga pada saat itu ada yang membawa saya yang mengasih tahu untuk bisa masuk ke rumah pemulihan Victory Outreach Bandung. Oke, jadi ada seseorang yang memberitahu kamu untuk masuk ke rumah pemulihan di Victory Outreach Bandung. Ya, betul. Oke, lalu setelah itu? Saya masuk di situ, dalam kondisi itu pun saya masih ketawa-tawa sendiri. Oke. Saya masih ketawa-tawa sendiri setelah 1 minggu. Masih sama, masih gelisah. Iya. Seperti orang yang baru lepas dari obatan penenang. Karena di sana, di Victory Home ini saya tidak dikasih obat-obatan penenang. Tidak diberikan obat-obatan penenang Iya. seperti di tempat sebelumnya. Oke, lalu? Saya tidak dikasih obat-obatan penenang dan saya di sana banyak belajar lewat program-program di home dan saya dijamah oleh Tuhan dan di sana Sebentar, ini menarik buat saya. Dijamah oleh Tuhan. Kamu bisa mengatakan seperti itu, dijamah oleh Tuhan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Maksudnya bentuk jamahannya lewat cara apa? waktu doa sama-sama kan di sana di program home itu Oke. ada namanya doa sama-sama, ada yang Iya. namanya Bible study dari para pemimpin-pemimpin di sana. Oke. Dan di sana saya dijamah lewat kuasa doa. Lewat ada kuasa doa di sana karena di sana saya didoain dan dikasih pokoknya banyak hal yang saya dapat di Victory Home ini sampai saya dulunya nggak ngerti bagaimana Alkitab itu apa. Saya banyak belajar dari teman-teman sekitar yang membangun saya. Dulu ada mensom yang mengajarkan saya bagaimana cara membuka Alkitab. Padahal dulu saya nggak tahu sama sekali, Alkitab pun nggak tahu karena saya dulunya Muslim gitu. Wah, umat Tuhan, ada kuasa yang memerdekakan Tono lewat doa, lewat firman Tuhan. Dan itu yang dia alami. Itu yang Tono alami di rumah pemulihan Victory Home. Betul. Dan itu yang Tono simpulkan, yang menjamah hidup Tono secara pribadi. Terlepas apapun yang Saudara Tono tadi sampaikan, kita tidak bisa berargumentasi bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Lihat apa yang Tuhan kerjakan buat kamu. Kamu luar biasa. Saya betul-betul kaget, takjub untuk apa yang Tuhan lakukan. Dia merdekakan kamu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan my God, saya betul-betul takjub untuk apa yang Tuhan kerjakan
di rumah pemulihan untuk hidup kamu malam hari ini. Dan saya ingin Tono, mungkin jika kamu punya satu kali kesempatan seumur hidup untuk bersyukur, kira-kira kepada siapa kamu ingin bersyukur? Silakan. Saya mau bersyukur pada Tuhan saya yang telah mengubahkan, telah memulihkan, dan telah membebaskan saya dari suatu kedepresian. Sempat saya gila, sempat saya stres, dan saya berterima kasih kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus yang telah selamatkan saya, dan juga para pemimpin saya di Home, Victory Home, untuk yang mengajarkan saya karakter, mengajarkan saya doa, mengajarkan saya mengandalkan Tuhan di segala aspek apapun, dan mengajarkan saya untuk taat pada pemimpin-pemimpin saya. Dan banyak saya berterima kasih kepada pemimpin saya dan yang mendoakan saya sampai saat ini bisa menjalani hidup seperti orang-orang normal. Dulu saya diajak bicara pun saya tidak nyambung gitu. Saya berterima kasih kepada pemimpin saya, kepada pastor saya, kepada pemimpin di home saya, kepada pemimpin level 2, kepada pemimpin siapapun itu yang punya harapan pada hidup saya. Amin, amin, amin. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, cerita yang sangat memberkati sekali. Dan terakhir sebelum kita akhiri pembicaraan atau story yang luar biasa ini, saya ingin, karena Tono adalah cerita hidup, bukan pepesan kosong. Saya tahu ada prinsip, ada pesan yang mungkin bagi mereka yang mengalami hal yang sama atau mereka yang juga sudah dipulihkan, saya terlalu percaya pesan yang akan disampaikan oleh saudara Tono akan sangat-sangat bermakna, karena Tono adalah cerita yang life story of redemption. Silakan untuk disampaikan. Pesan-pesan untuk saudara yang sama seperti saya yang dulunya mengalami depresi. Saya mau ngasih tahu bahwa ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan di dalam Yesus yang bisa mengubahkan saudara yang saya dulunya ini depresi. Bisa mengubahkan saudara lewat bejananya, lewat Victory Home yang saya ini dulunya depresi. Saya dibantu oleh kuasa doa, saya didoakan, saya bisa pulih dari keterikatan obat-obatan penenang. Dan saya mau ngasih tahu buat orang-orang yang sudah dibebaskan, kepada saudara yang di luar sana, tetap dalam komunitasnya Tuhan, karena ya, di dalam komunitasnya Tuhan ini bisa saling membangun, bisa saling mendukung. Dan saya tantang buat saudara-saudara, buat orang-orang yang di luar sana yang memiliki kesaksian yang hidup, bagikan kesaksian saudara ke orang-orang sekitar agar dunia ini bisa diselamatkan oleh kesaksian hidup saudara. Amin. Itu saja. Amin. Terima kasih Tono, sungguh narasumber yang memberkati kita semua. Dan jika jemaat Tuhan, viewers dimanapun saudara berada, diberkati oleh cerita yang pertama dari narasumber yang luar biasa ini, bisakah kita di hari kemerdekaan bangsa kita yang kita rayakan memberikan sorak-sorai juga untuk Tuhan yang memerdekakan hidup Tono. Amin. Amin. Terima kasih saudara Tono. Kita akan mengakhirinya untuk sesi atau narasumber yang pertama. Namun kembali saya mengingatkan untuk umat Tuhan atau viewers dimanapun saudara berada, mengenai kuis yang saat ini sedang berjalan, di mana saudara bisa berpartisipasi dalam kuis ini untuk menyatakan statement atau pernyataan arti kemerdekaan buat hidup saudara. Dan saudara bisa menulisnya di kolom komentar, bukan di kolom live chat. Nanti yang mendapat likes paling banyak yang akan mendapat hadiahnya. Dan hadiahnya saya sangat tergiur.
Jadi saya ingin mendorong saudara untuk bisa mengikuti kuis yang ada sebelum nanti kita tutup di pemanggilan narasumber yang ketiga atau yang terakhir. Dan kita akan masuk ke narasumber kedua yang tidak kalah hebat story-nya. Bagaimana Tuhan memerdekakan hidupnya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video pengumuman internasional dari Gereja Victory Outreach. Tuhan memberkati. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out. They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. When I look at our ministry, I look at the past and how God has taken us from a humble beginning to a network of churches that God has raised up around the world. Every step of the way has been steps of faith. God has promised that you and I are the generation that will dispossess the nations. It is in our DNA to never back down, never surrender, and never give up. God took us out of that ghetto and out of that neighborhood. He lifted us up. And here we are tonight, the largest inner city ministry in the world. Kembali bersama saya Jeffrey Mokalu di dalam acara talk show Mereka Merdeka dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 saya percaya. Dan saat ini kita akan memanggil narasumber yang luar biasa, seorang wanita yang sangat-sangat menakjubkan bagaimana Tuhan mengubah, merdekakan hidupnya. Namun sebelum saya memanggilkan wanita yang awesome luar biasa ini, kembali saya mengingatkan bahwa kita punya satu sesi terakhir untuk berpartisipasi di dalam kuis kemerdekaan kita dengan menuliskan statement atau pernyataan saudara tentang arti sebuah kemerdekaan bagi saudara. Lalu saudara bisa tulis maksud saya di kolom komentar, bukan di kolom live chat tapi di kolom komentar. Dan siapapun yang mendapat likes terbanyak dari arti kemerdekaan yang saudara tulis di kolom komentar, mereka akan dipilih 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah yang akan dikirim ke tempat saudara. Dan pengumuman hadiahnya akan saudara lihat di kolom live chat. Sebentar lagi setelah sesi berakhir, maka di kolom live chat akan diumumkan 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari kuis kemerdekaan kita. Oke, langsung saja, saya tidak sabar untuk kembali mendengar story of grace, story of freedom, cerita bagaimana kemerdekaan didapatkan oleh seorang wanita yang luar biasa ini. Untuk itu saya akan langsung panggil saja Sister Chloe untuk bisa datang dan duduk di sebelah saya. Selamat malam Sister Chloe. Malam Pastor. Wah, kamu terlihat ajaib. Wah, makasih Pastor. Sungguh malam yang luar biasa melihat hidup kamu yang bersedia untuk menjadi narasumber. Diberkati sekali, terima kasih. Dan saya tahu ini akan memberkati banyak orang. Amin. Pada saat kita nanti bisa mendengarkan apa yang terjadi pada hidup kamu hingga ke titik saat ini. Yes.
Jemaat Tuhan, kita akan melihat dan mendengar kesaksian kisah bagaimana seseorang dimerdekakan oleh Tuhan yang ajaib. Namun sebelum itu saya ingin kita sama-sama paham bahwa Chloe yang akan berbicara, dia adalah seorang wanita luar biasa. Saat ini dia bersekolah kembali dan juga dia menjadi salah satu pelayan guru sekolah minggu di Gereja Victory Outreach Bandung. Namun jika saudara mendengar apa yang tadi saya sampaikan, saudara akan kaget betapa dia memiliki masa lalu yang sebetulnya sangat tidak match dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi kita akan mendengarkannya, apa yang menjadi kisah dalam hidupnya. Dan Chloe, saya tahu bahwa Chloe tidak selalu seperti sekarang ini yang Iya, betul. yang ceria, percaya diri, yang kalau kamu ngomong orang gampang terpengaruh. Aduh. Saya tahu kamu tidak selalu seperti ini. Saya tahu ada step, ada proses yang kamu harus lalui sampai kamu bertemu di satu titik transformasi hidup kamu, sehingga akhirnya sekarang kamu jadi seperti ini. Jadi saya ingin mendengar, dan saya tahu umat Tuhan, gereja Tuhan di rumah ingin mendengar seperti apa masa lalu kamu yang dulu begitu kelam, terikat dengan sesuatu, sehingga akhirnya kamu bisa seperti sekarang. Jadi kau bisa ceritakan bagaimana, betapa terikatnya hidup kau di masa lalu. Silakan. Oke, shalom semuanya, shalom pastor. Ya. Saya ingin menceritakan sedikit banyak dari masa lalu saya. Oke. Saya tumbuh di keluarga yang tidak mengasihi saya. Oke. Saya rasa seperti itu. Ya. Saya tidak merasakan bagaimana kasih seorang orang tua, sebuah keluarga yang hangat. Saya tidak mendapatkan itu, yang harmonis, tidak. Karena ayah saya telah meninggal dari usia saya 3 tahun dan Sejak usia 3 tahun. iya, betul. Jadi kamu berkembang hingga saat ini tanpa sosok ayah, Ya. sangat sedikit sekali ya. Oke. Lalu ibu saya juga tidak berfungsi sebagaimana ibu seharusnya. Wow. Dia tidak mengurus saya, kasarnya. Dia meninggalkan saya, dia pergi bersama teman-temannya, dan ya cerita-cerita lainnya seperti itu. Dan sejak saya umur 5 tahun sampai 7 tahun kurang lebih, di situ saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya, bukan dengan mamah saya, tapi dengan kakek nenek saya. Saya dibesarkan, saya di situ digembleng parah. Saya salah sedikit dipukul, dicubit, ya metode orang tua zaman dahulu, yang kalau ada kayak sedikit salah langsung dipukul, seperti itu. Dan mulai saya kelas 2, umur 8 tahun, saya pindah ke Jakarta Timur, tinggal bersama nenek saya dari pihak ayah, dari pihak papa. Di situ saya dimanjakan, saya apapun yang saya mau dikabulkan, apapun yang saya inginkan dipenuhi. Sampai akhirnya saya menjadi anak yang manja dan malas, terlalu sangat amat malas. Saya malas, bukan hanya malas membersihkan rumah, tapi juga malas belajar. Saya malas belajar, saya malas ke sekolah, bahkan kalau sekolah cuman buat tidur. Dan di situ karena saya berpikir, toh orang kaya ini nenek saya bisa disogok gurunya kalau saya akan dikeluarkan dari sekolah, ataupun saya akan nggak naik kelas, bisa disogok, bisa dibayar. Jadi di situ saya mulai menyepelekan sekolah saya sendiri, menyepelekan pendidikan saya. Dan nenek saya pun nggak tegur saya, nggak marahin saya, dia izinkan saya seperti itu. Saya berkembang dengan karakter seperti itu. Dan di situ saya tidak merasa cukup dengan apapun yang saya terima saat itu. Meskipun ada uang, meskipun saya dimanjakan, saya tidak merasa cukup. Dan akhirnya saya mulai untuk mencuri. Satu hari itu bisa 100 sampai 200 ribu mencuri. Dan sampai titik di mana nenek saya yang dari pihak ayah ini meninggal tahun 2015. Dia meninggal
akhirnya saya di situ mulai kehilangan karena dia sosok yang terlalu dekat dengan saya. Dia dekat sekali dengan saya dan akhirnya pun keluarga besar saya, keluarga saya, mama, adik saya berkumpul untuk merundingkan ini Chloe mau ditaruh di mana nih? Chloe mau ditempatin di mana? Karena udah nggak ada yang mau terima saya. Dan keputusan akhir adalah saya ditempatkan kembali ke pihak mama saya, ke kakak nenek dari pihak mama. Di situ saya digembleng, saya diajarin untuk nggak manja lagi. Saya dituntut untuk jadi seseorang yang rajin, seseorang yang ya mengikuti standar mereka lah. Dan saya mengharapkan motivasi dan dorongan, tapi saya nggak dapetin itu. Saya malah dapetin penghakiman, judgement. Di situ bilangnya, saya salah dikit dibilangnya, lo nggak bisa diharapin, lo nggak bisa diandelin, lo dasar anak nggak ajar. Itu penyebab nenek lo mati tuh gara-gara lo. Dia tuh stres gara-gara lo, jadinya dia mati. Gitu. Saya nggak ngerasa kasih dari situ. Saya bahkan nutup diri dari mereka. Saya buat benteng dengan mereka, bahkan dengan mama saya sendiri. Saya nggak nganggep mereka keluarga, bahkan karena saya nggak ngerasa mereka mengasihi saya. Oke, jadi Chloe ini dia lahir bertumbuh tanpa sosok ayah karena sejak usia 3 tahun papanya sudah meninggal. Lalu Chloe berkembang dari satu rumah keluarga ke rumah keluarga yang lainnya, tidak menetap di satu pola asuh tertentu. Dan juga di dalam kehidupan perkembangan Chloe saat itu, Chloe akhirnya sering mendapat label sebagai anak yang tidak benar, tidak bisa diharapkan, tidak berfungsi, malas dan lain sebagainya. Oke, jadi itu membuat satu tekanan buat Chloe. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saya beberapa kali juga ingin bunuh diri karena saya pikir toh gak ada yang mau saya lagi, gak ada yang mau terima saya, semuanya udah judge saya. Jadi pernah coba mau bunuh diri? Iya. Bahkan di depan mama. Gimana caranya? Jatuhin diri atau? Gak seperti itu sih. Lebih kayak saat itu saya benar-benar udah putus asa. Saya saat itu benar-benar, menurut saya hari itu tuh hari terburuk sepanjang hidup saya. Saya ke atas, jadi rumah saya tuh ada lantai 2-nya buat jemur. Di situ di atas, saya ringkuk di situ. Saya benturin kepala saya ke tembok, dan mama saya di depan saya dan dia bilang, sok mau bunuh diri, boleh aja, sok aja. Dan di situ saya pikir, saya kayak gini biar mama tuh bilang kenapa sayang, ada apa. Tapi yang malah saya dapetin tuh itu. Dan saat saya masuk sekolah lagi, saat saya terima di sekolah, saya berusaha untuk nentuin jurusan mana yang saya mau. Di situ ada 3 pilihan. Ada IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Kakek saya ini, opung kami bilangnya, kakek saya ini mau banget saya di IPA. IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Jadi kayak disuruh ngurutin gitu. Dan saat saya ngurutinnya IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS, dia nggak terima. Kamu tuh nggak boleh masuk bahasa, nggak dapet duit itu jurusannya. Saya nggak pikirin duit. Saya pikir itu kemampuan saya, itu yang saya bisa. Kenapa saya nggak boleh pilih? Dan sampai akhirnya dia pukul kepala saya, keras, begitu keras. Sampai akhirnya, kenapa? Saya cuman pilih apa yang saya suka. Sampai di situ saya pikir, oke, saya mau berusaha benar pun dianggap salah. Saya mau berusaha untuk jadi baik pun dianggap salah. Dari situ buat apa lagi? Dan di dekat saya ada cutter, saya hampir. Tapi saat saya mau ngambil cutter itu, kebetulan mama masuk, langsung tanya, kamu kenapa kak? Gitu. Jadi saya pikir, buat apa saya hidup kalau misalnya saya ngelakuin apa yang saya suka aja nggak boleh. Dan dari situ juga saya memberontak sama mereka, memberontak. Oke. Jadi kehidupan Chloe sejak masa kecilnya ini sudah dipenuhi dengan tekanan karena opini-opini yang ada di lingkungan sekitarnya. Opini-opini yang melabeli dia sebagai anak yang
tidak berguna, anak yang tidak sesuai harapan, anak yang tidak sesuai keinginan, sehingga akhirnya tertempel di dalam dirinya dan termanifestasi dalam kehidupan dia sehari-hari, dan dia berpikir dia adalah apa yang orang terdekatnya labeli. Dia mulai bertindak seperti apa yang orang terdekatnya labeli. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika Chloe, kamu nggak berguna, kamu beginilah, kamu begitulah. Jadi Chloe, ya udah saya begitu aja sekalian. Ada terikat oleh label yang diberikan. Ya saat mereka bilang seperti itu saya pikir oke, kalau itu yang kalian mau. Oke, kalau jadi anak yang gak bisa diharapin adalah yang kalian mau, saya hidupi, saya kabulin apa yang kamu bilang. Kalau emang kamu maunya saya jadi seperti itu, oke, saya seperti itu. Saya jadi anak gak bisa diandelin, saya jadi anak yang gak bisa diharapin, saya jadi anak kurang ajar. Wah, saya pikir ada satu contoh yang ingin kita lihat sama-sama, bahwa memang benar apa yang kebenaran sampaikan, bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita tentu sebagai orang-orang yang dewasa, kita ingin menyampaikan kata-kata yang menghidupkan orang-orang yang ada di bawah kita. Karena kita melihat dari satu case saat ini di hadapan kita, Chloe menjadi persis apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga hidupnya betul-betul terikat oleh label tersebut, dan tindakannya pun serupa dengan apa yang dilabeli pada hidup kamu. Mulai liar, berontak, nggak mau dengar, nggak seperti yang mereka mau, karena mereka bilang begitu, kurang lebih begitu ya. Betul. Saya hidupi saja begitu. Wow, saya tahu itu sangat-sangat tertekan, karena kamu tahu itu salah, tapi kamu terikat oleh apa yang disampaikan oleh mereka, dan kamu tahu itu salah, tapi kamu pun tidak memiliki kekuatan dan lingkungan untuk membuat kamu keluar dari salah itu, karena lingkungannya justru menekan kamu dan melabeli kamu. Dan itu penderitaan yang harus dilalui dari hari ke hari. Wah. Tapi sekali lagi, kalau saya lihat kamu sekarang, itu berbeda jauh dengan apa yang kamu ceritakan tadi. Namun saya sebelum mendengarnya, saya ingin kita semua bisa mendengar dan melihat tayangan yang berikut ini, yang akan menyaksikan apa yang Chloe memang sudah sampaikan barusan. Tuhan memberkati. Saat itu Chloe sedang berada di bangku SMP dan dia sedang mengalami masa transisi. Tetapi Chloe mempunyai karakter yang sangat buruk. Dia sering membentak saya. Dia tidak menghiraukan apa-apa kata saya, nasihat saya. Sampai terkadang dia tidak menganggap saya sebagai ibunya. Dan saya pernah dipukul kepala saya pakai sepatu. Dan yang lebih menyedihkan saat itu, Chloe tidak mengikuti pelajaran agama Kristen selama satu semester dan tidak ikut ujian agama Kristen. Lalu setelah lulus SMP, saya bingung dan saya berdoa pada Tuhan Yesus, karena saya lihat karakter Chloe tidak ada berubah dan semakin memburuk, membuat saya khawatir dia akan masuk ke dalam lingkaran setan, narkoba atau seks bebas. Dan pada akhirnya Roh Kudus memakai teman kerja saya sebagai alat agar Chloe masuk ke Victory Outreach Bandung. Selama Chloe 1 tahun di sana, puji Tuhan luar biasa perubahan dalam diri Chloe. Dia lebih bahagia, dia lebih dewasa, dia sering mengajak saya untuk berdoa, menguatkan saya, mensupport saya. Dan saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah untuk Chloe.
Apa yang kita dengar langsung dari Chloe, apa yang kita dengar dari saksi yang menyatakannya barusan, telah membuktikan bahwa memang kehidupan Chloe di masa lalunya adalah kehidupan yang kelam, terikat oleh sebuah opini, sebuah label. Namun di hadapan kita semua saat ini terlihat Chloe yang baru. Dan tentu kita ingin tahu bagaimana proses dia bisa menjadi Chloe seperti sekarang ini. Ceria, bersekolah lagi, jadi guru sekolah minggu, dan mempengaruhi banyak orang ke arah yang baik. Tentu kita ingin dengar, untuk itu Chloe silakan. Kita ingin dengar bagaimana prosesnya sehingga Chloe bisa seperti sekarang ini dari masa lalu yang tadi gelap yang kita dengar ceritanya. Oke. Titik baliknya adalah saat dimana saya waktu itu sempat nginep di mes mama saya. Oke. Di situ sempat nginep dan mama saya samperin saya, datengin saya, tanya, "Kak, kamu maunya gimana? Ini kamu udah sekolah, gak ada yang mau terima kamu lagi." Di situ mama saya juga udah give up sama hidup saya, dia udah nyerah sama hidup saya, udah angkat tangan lah. Dan di situ juga saat itu ada teman mama yang menawarkan, gimana nih kalau Chloe masuk sebuah asrama. Saat itu mama bilangnya juga asrama. Mama nanya, loh asrama? Dan dibilangnya juga asrama ini punya program 1 tahun. Jadi mama bilang, bener gak nih kamu mau gak kamu masuk asrama ini? Kamu pending sekolah 1 tahun, soalnya waktu itu saya sudah juga bersekolah. Dan saya pikir di situ entah kenapa, saya pikir oke, ayo kakak mau mah. Kakak gak mau hidup dengan karakter gini terus. Kakak gak mau hidup dengan kakak yang kayak gini terus, yang kurang ajar, yang berontak, yang males, yang gak bisa diharapin. Di situ saya dapat suatu motivasi yang sungguh besar, satu keberanian untuk ngelangkah menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Dan akhirnya mama antar saya ke Bandung karena asramanya ada di Bandung. Saya masih ingat jelas tanggal 25 Juli hari Sabtu. Di situ saya di drop sama mama. Saya dibawa ke situ. Saya menjalani program 1 tahun kurang lebih. Lalu apa yang terjadi di tempat tersebut sehingga setelah kamu menjalani kehidupan kamu di tempat tersebut, hidup kamu berubah dan dimerdekakan? Tidak seperti dulu lagi. Apa yang terjadi? Apa yang membuat terjadi transformasi dalam hidup kamu? Saya rasa saat saya masuk ke tempat pemulihan itu, rumah pemulihan itu, saya ngerasa ini lingkungan yang 180 derajat berbeda. Jauh berbeda dengan yang saya rasakan di keluarga saya, dengan yang saya rasakan di rumah saya sendiri. Rumah di mana saya di situ tumbuh, di situ besar, jauh. Karena di situ saya mendapatkan kasih sayang yang gak dibuat-buat. Rasanya seperti saya dapat keluarga. Saya dapat sesuatu yang hangat. Suatu yang bikin saya natap diri saya sebagai seorang yang baru. Di situ bahkan saat saya melakukan kesalahan gak ada judgement sama sekali. Gak ada penolakan sama sekali di situ. Saya diterima, saya diperkatakan hal-hal positif, hal-hal baik. Kamu berharga, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu bukan Chloe yang lama. Teman-teman saya, lingkungan di sekitar saya di tempat itu selalu memperkatakan itu setiap hari, diulang-ulang. Ayo Chloe, kamu bisa. Saat saya jatuh, mereka nggak makin bikin saya down, tapi di situ mereka angkat saya lagi, mereka bangkitin saya lagi, saya nggak tahu, tapi saya ngerasain hal yang beda. Dan saya mau berterima kasih dengan sangat mereka support saya, mereka bantu saya untuk bisa cari potensi dalam diri saya sendiri, cari harta dalam diri saya sendiri. Mereka bantu saya banyak untuk membuat gambar diri saya pulih. Wow. Jadi proses transformasinya seorang Chloe dari seorang wanita muda yang begitu memberontak karena label yang dia terima di masa perkembangan dia, itu terjadi ketika dia berada di sebuah lingkungan di mana ada manifestasi kasih
Kristus Yes. yang dia bisa terima sehingga memberi power dan identitas baru kepadanya untuk dia bertindak seperti identitas tersebut. Kamu berharga, kamu hebat, kamu bisa menjadi lebih baik, Yes. dan identitas yang baru yang Yesus katakan kepadanya di lingkungan tersebut telah memberi kekuatan untuk dia keluar dari ikatan label yang diberikan oleh lingkungan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Luar Betul. biasa Chloe, betapa memberkati sekali apa yang Chloe sampaikan kepada kami semua, bahwasannya Yesus Kristus kasih-Nya mampu untuk merubah dan memerdekakan masa lalu kita yang terikat oleh opini atau label-label yang Betul. salah. Dan saat ini kalau Chloe memiliki satu kesempatan untuk bisa berterima kasih kepada seseorang seumur hidup, kira-kira Chloe ingin berterima kasih kepada siapa untuk apa yang Chloe alami saat ini? Silakan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pastinya untuk Tuhan saya Yesus Kristus yang sudah buat rencana yang begitu indah, Amin. yang buat rencana yang begitu detail bahkan bagi hidup saya. Dia yang sertai saya, dia yang temenin saya bahkan di masa-masa sulit saya. Dia yang terus mau mengasihi saya seberapa banyak kali saya berontak lagi ke dia. Dan yang kedua, saya mau berterima kasih, sangat berterima kasih kepada pemimpin saya, orang yang gak berhenti untuk mau berjuang bagi saya. Bahkan dia bukan lagi pemimpin saya, menurut saya dia lebih seperti kakak saya. Dia lebih seperti keluarga saya yang ikut nangis sama saya, yang ikut ketawa sama saya. Dia nggak capek untuk perjuangin saya juga. Saya teringat satu momen saat saya waktu itu didisiplin, diberi konsekuensi saya karena saya melanggar peraturan. Di situ saya lagi nyapu halaman di luar, dan saat saya sudah selesai, saya masuk ke dalam. Saya bilang, "Kak, aku udah selesai." Dia nggak ada tatapan capek. Omong itu jam 11 malam, dia nggak ada tatapan capek. Dia senyum ke saya, "Oke Chloe, tidur ya, sehat ya." Yang nyenyak ya tidurnya. Saya pikir, wah, ini terlalu hebat, ini terlalu kasih Kristus yang nggak layak saya dapetin, tapi saya dapatkan hal itu. Dan saya sangat bersyukur untuk kehidupan mama saya juga, untuk kehidupan adik saya, kehidupan keluarga saya. Tadi saya bilang ibu saya tidak berfungsi dahulu, tapi saya lihat gimana Tuhan juga kerja dalam kehidupan mama saya. Dia pulihin saya juga, dia pulihin mama saya juga, dia pulihin keluarga saya. Dan saya lihat gimana sekarang mama saya sangat mencintai saya. Dia bertanggung jawab, dia memenuhi fungsinya sebagai ibu. Saya bersyukur sekali atas kehidupan mereka semua. Awesome, luar biasa. There is a hope, ada harapan Yes. di dalam Yesus Kristus. Saya tidak tahu persis apa yang saudara alami atau apa yang saudara sedang hadapi, tapi hanya dengan mendengar kisah narasumber kita yang kedua, ini semakin menguatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang real. Dia sanggup mengubahkan dan memerdekakan hidup orang-orang yang terikat. Chloe, terakhir, jika Chloe diberi kesempatan untuk memberikan pesan kepada mereka yang mungkin mengalami masa lalu yang sama sebagai seorang wanita muda yang berkembang tanpa kehadiran sosok ayah, ketidakberfungsian keluarga, dan lain sebagainya, Chloe bisa sampaikan sesuatu dan juga kepada mereka mungkin yang sudah dipulihkan. Silakan Chloe. Untuk teman-teman yang keadaannya sekarang seperti saya dahulu, yang ditolak oleh keluarga, yang dijudge oleh keluarga bahkan atau mungkin lingkungan sekitar, aku mau bilang kalau kalian itu berharga, kalian itu indah, kalian itu luar biasa, kalian hebat, kalian punya harapan di dalam Yesus untuk terus berkembang.
Ayo jangan nyerah. Jangan nyerah sama diri kalian sendiri. Jangan nyerah sama lingkungan kalian. Bangkit. Cari pertolongan. Cari seseorang bisa bangun saudara. Cari seseorang yang bisa bangkitin saudara. Cari seseorang yang bisa motivasi kamu. Karena kamu itu punya potensi. Kamu ini punya hal yang berharga di dalam kamu. Cari Tuhan, cari wajah Dia, karena di situ ada harapan. Dan untuk teman-teman semua yang sudah dipulihkan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ayo kita mau sama-sama bagikan kabar baik. Kita mau sama-sama bagikan harapan bagi orang lain, karena Tuhan pulihin kamu, karena Tuhan selamatin kamu ada alasannya, bukan cuman buat selamat sendiri, tapi untuk pakai kesaksian kamu untuk menyelamatkan orang, untuk jadi dampak, jadi pengaruh bagi orang lain, jadi obat bagi orang lain. Terima kasih. Amin. Mereka merdeka. Tuhan memerdekakan hidup mereka. Sungguh kisah yang luar biasa yang saya percaya memberkati kita semua. Tapi jangan biarkan berkat ini terhenti di kita. Sampaikan kepada orang-orang sekitar kita, keluarga, teman, bangsa, negara, dunia, bahwa ada harapan di dalam Kristus bagi mereka-mereka yang terikat. Dan terima kasih sekali lagi untuk Chloe kehadirannya malam hari ini. Dan untuk saudara semua, saya ingin mengingatkan bahwa kita segera menutup kuis kita, dan kita akan mengumumkannya sebentar pada saat narasumber yang terakhir saya panggilkan. Jadi kuis ditutup saat ini. Nanti berapapun komentar yang masuk di kolom komentar akan dilihat likes yang paling banyak, dan yang paling banyaklah yang akan mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih Chloe, sungguh memberkati sekali. Sama-sama. Tetap sehat, tetap ceria, tetap jadi berkat. Amin. Dan terus jadi dampak untuk lingkungan sekitar. Amin. Terima kasih, dan kita akan melihat video yang berikut ini sebelum kita masuk ke narasumber yang terakhir. Tuhan memberkati saudara semua.
Kembali bersama saya Jeffrey Mokalu di dalam acara talk show dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Dan saat ini sebelum saya memanggil narasumber yang terakhir yang saya yakin akan memberkati kita lebih lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang kuis kemerdekaan kita malam hari ini. Ada tampilan pemenang di live chat, selamat, dan hadiah akan segera dikirimkan. Sister Ira akan mengkontak saudara, akan menghubungi saudara. Untuk itu silahkan berkoordinasi untuk nomor telepon atau akun media sosial yang bisa dihubungi agar hadiah bisa segera dikirimkan. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi di dalam kuis kemerdekaan malam hari ini. Dan kita akan segera memanggil saja narasumber yang ketiga malam hari ini. Untuk itu segera kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk saudara kita Dedi. Datang ke depan, silakan duduk, ambil mic-nya, dan apa kabar? Baik, Pastor. Baik, luar biasa. Sungguh terlihat luar biasa Dedi malam hari ini dengan baju merahnya merdeka. Merdeka, Pastor. Mereka merdeka. Dan malam hari ini seperti yang kita sudah lihat di dua narasumber sebelumnya, kita ingin mendengar kisah-kisah bagaimana Tuhan memerdekakan hidup kita dari keterikatan. Narasumber yang pertama, obat penenang mengikat namun Tuhan merdekakan. Narasumber yang kedua, opini dan label orang mengikat namun Tuhan merdekakan. Dan saat ini kita semua ingin mendengar apa yang terjadi dalam hidup Dedi yang membuat Tuhan memerdekakan kehidupan Dedi dari hal tersebut. Untuk itu kita akan sama-sama mendengar apa yang terjadi dari kisah di masa lalu Dedi, terikat pada hal apakah, sehingga kita bisa mengetahui. Silakan Dedi, sampaikan apa yang terjadi. Salam, selamat malam. Nama saya Dedi. Saya hidup di dalam sebuah kriminal selama 8 tahun. Saya juga pemakai obat-obat penenang, narkoba dari sejak saya SMP kelas 2. Jadi berapa tahun Dedi hidup terikat dengan obat-obatan terlarang, narkotika, dan lain sebagainya? Ya, dari SMP kelas 2 berarti kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Saya bisa bayangkan 8 tahun hidup terikat dengan obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi ketika selama 8 tahun kamu terikat dengan hal-hal tersebut? Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pergaulan, entah itu di sekolah atau usaha. Apakah ada dampak yang buruk? Tentu saja, maksud saya dampak buruk apa yang terjadi ketika Dedi terikat dengan narkotika tersebut? Yang saya dapat di saat saya terikat dalam narkoba tersebut, saya meninggalkan keluarga saya mengecewakan orang tua saya di mana dia memberi usaha pada saat itu, dan usaha tersebut nggak berjalan dengan lama. Tiba-tiba saya jual dan saya menghabiskan uang itu untuk yang membeli hal-hal narkoba tersebut. Wah, jadi usaha keluarga juga habis. Ya, sekolah? Sekolah kelas 2 putus dari sekolah. Putus sekolah. Hubungan dengan keluarga? Dijauhi. Dijauhi. Tidak dipercaya karena apa yang terjadi. Begitu. Menyesal? Ya, saya menyesal banget sekali. Menyesal sekali. Tapi lihat kamu sekarang. Betapa hidup kamu telah dimerdekakan dari keterikatan yang Amin. ada. Tapi sekarang kita akan melihat dulu jemaat Tuhan, umat Tuhan, tayangan yang berikut, video yang berikut atau slide-slide yang ada mengenai apa yang disaksikan oleh Dedi, dikonfirmasi oleh orang terdekatnya. Kita lihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Saya orang tua Dedi Sinaga yang sedang susah memikirkan anak saya ini karena sudah terpengaruh narkoba. Dengan segala macam saya untuk memperbaiki akhlaknya, tapi ternyata tidak sanggup. Hanya satu keinginan saya, kiranya Tuhan Yesus Kristuslah yang menolong saya untuk membenahi
watak dari anak saya ini supaya dia bisa sembuh dari narkoba dan kembali ke jalan yang benar yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Amin. Oke Dedi, jadi ternyata apa yang tadi Dedi sampaikan, lalu yang kita lihat di video barusan memang menunjukkan betapa hidup kamu berantakan sekali. Benar. Terikat, berantakan, tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tapi sekarang kamu sehat, kamu merdeka, kamu tidak lagi hari-hari pakai itu obat-obatan. Bahkan saya tahu kamu menjadi salah seorang pelayan Tuhan di rumah pemulihan. Ya, benar, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Seorang kriminal pecandu sekarang jadi pelayan Tuhan. Jadi berkat bagi mereka yang mengalami pengalaman yang sama. Sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Tapi gimana ceritanya kok kamu bisa dimerdekakan dari hidup kamu yang terikat dan berantakan sebelumnya? Silakan Dedi, bisa ceritakan kepada kami semua, kita semua. Di mana waktu itu di titik balik saya melakukan kriminal dan di sebuah tempat di mana saya melarikan diri pada saat itu. Dan setelah itu saya kurang lebih pukul 1 malam saya kembali ke rumah. Namun mama saya berkata bahwa saya lagi dicari oleh pihak berwajib, dicari oleh kepolisian. Dan saya pada saat itu bingung. Dan saya melarikan diri ke rumah teman saya juga rasa takut untuk menerima saya. Namun mama saya mengenalkan temannya di suatu tempat, itu di daerah Cibubur. Dia mengenalkan sebuah rumah pemulihan yang saat ini yang saya tepati, yaitu di rumah pemulihan Victoria Teach Bandung. Dan disitulah saya dikenalkan, diajarkan untuk menjadi lebih baik. Jadi apa yang terjadi pada saat Dedi masuk ke rumah pemulihan yang Dedi alami secara pribadi? Apa yang terjadi yang membuat Dedi akhirnya saya nggak mau lagi narkotika, saya nggak mau lagi hidup dengan masa lalu, saya nggak mau lagi dengan kebiasaan buruk saya mau hidup baik, saya mau jadi berkat. Apa yang terjadi yang membuat Dedi akhirnya seperti itu dan hidup seperti sekarang ini? Baik, awalnya saya non Kristen, saya nggak mengerti apa firman Tuhan, saya nggak mengerti apa itu Tuhan Yesus. Tapi di saat saya mengenal rumah pemulihan Victoria Bandung ini, mereka menerima saya. Lepas latar belakang saya, lepas dari background apa saya, tapi mereka mau menerima saya. Mereka mengajarkan saya, mereka mendoakan saya, sehingga di rumah pemulihan tersebut saya merasa diterima oleh Tuhan, diberikan harapan lebih besar lagi oleh Tuhan. Sehingga saya berada hingga saat ini, yaitu semua dari pemulihan Tuhan. Jadi ada penerimaan, ada kasih yang menerima Dedi tanpa syarat. Ya, benar. Lalu ada kuasa lewat doa yang dipanjatkan dan pengajaran firman yang Dedi terima. Ketiga hal tersebut yang Dedi alami di rumah pemulihan, benar. Sehingga akhirnya Dedi tidak mau lagi hidup di dalam keterikatan. Dedi punya kekuatan untuk tidak kembali ke belakang, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Wow, luar biasa. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang sanggup memerdekakan kita. Jadi kita bisa lihat jemaat Tuhan, umat Tuhan, para viewers dimanapun saudara berada, eksistensi dari Tuhan yang kita layani adalah real. Dia sanggup mengubahkan mereka yang terikat dan memerdekakannya. Tono, Chloe, Dedi adalah contoh-contoh kecil dari sebagian banyak kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan untuk memerdekakan umatnya yang terikat. Dedi, saat ini sebelum kita akhiri, jika Dedi dikasih kesempatan untuk bersyukur sekali lagi, kira-kira siapa yang Dedi ingin bersyukur atau berterima kasih kepadanya? Silakan.
Ya, saya bersyukur lebih terutama ya kepada Tuhan yang saya kenal di pelayanan ini. Dia yang udah menyelamatkan saya, dia yang udah memberikan harapan saya. Dan saya juga berterima kasih di setiap pelayanan yang ada di Victory Bandung ini, di mana pelayanan ini menerima orang-orang yang backgroundnya sama dengan saya. Yang saya lihat pecandu, kriminal, dia menerima suatu pemulihan dari Tuhan. Dan pemimpin-pemimpinnya pun saya bersyukur karena mereka mau tetap mendorong saya untuk saya bisa menjadi sosok orang yang menjadi berkat. Terlepas dari background saya yang saya bilang saya non Kristen, mereka tetap mendorong saya, mereka mensupport saya. Bahkan mereka udah menganggap saya keluarga sendiri. Itu yang saya bersyukur hingga saat ini. Ada lagi selain mereka? Untuk orang tua saya juga, di mana mereka masih mau menyupport saya, masih mau menerima saya. Dan saya lebih bersyukur kepada ibu saya, di mana dia mau menerima Tuhan seperti saya, di mana saat ini mau menerima Tuhan bahwa dia adalah memang juru selamat dalam hidup saya saat ini. Sehingga saya pernah mendengar gitu, di mana satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Ya itu sangat ada dalam hidup saya saat ini. Wow, luar biasa. Dedi dulunya seorang pecandu, kriminal, lalu sedang berjalan menuju jalan yang menyesatkan. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan jalan kebenaran, dan di situ hidup dia diubahkan, hidup dia dimerdekakan, bahkan dari apa yang disaksikan, kehidupan keluarganya pun menerima jalan kebenaran tersebut. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Sungguh luar biasa, sungguh memberkati kita semua. Dedi, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri talk show kita malam hari ini, jika Dedi memiliki sebuah pesan untuk mereka yang mungkin masih terikat dengan narkoba, atau mereka yang sudah pulih dari narkoba, Dedi bisa sampaikan kepada mereka, silakan, dan kita akan akhiri setelah itu. Untuk teman-teman semua yang di luar yang masih mungkin merasa masih terikat, susah lepas dari narkoba, itu semua hanya pikiran-pikiran si jahat untuk berusaha lebih menjatuhkan kehidupan teman-teman. Tapi di saat teman-teman mau percaya, maka Tuhan yang memulihkan teman-teman. Intinya memiliki kemauan untuk teman-teman bisa berubah. Karena saya percaya Tuhan yang memulihkan saya, maka Tuhan juga akan memulihkan teman-teman yang di luar sana. Dan untuk teman-teman juga yang sudah dipulihkan, yang sudah menerima suatu mujizat daripada Tuhan, tetap ingat bahwa dari mana saudara berasal, dari mana teman-teman berasal, dari mana kemurahan yang teman-teman terima saat ini, bagikan kepada orang-orang agar lebih banyak lagi teman-teman yang memiliki harapan yang begitu indah dalam hidup teman-teman semua. Jadi tetap bagikan berkatnya, kesaksian saudara untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa lebih banyak lagi dipulihkan sama Tuhan. Amin. Terima kasih Terima kasih Pastor. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita bukan hanya saja merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76, namun juga kita mau mengambil momen ini untuk merayakan kemerdekaan dari umat Tuhan oleh Tuhan yang memerdekakan. Sehingga pada akhirnya kita tidak hanya sekedar masuk ke dalam perayaan demi perayaan dari tahun ke tahun, namun kita bisa menghidupi momennya dari hari ke hari, sehingga waktu yang akan kita jalani ke depan dari waktu ke waktu akan membuat kita percaya diri karena kita memiliki Allah yang sanggup memerdekakan, memulihkan, dan membebaskan. Untuk itu, saya tetap mendorong setiap jemaat Tuhan, saudara semua, untuk bisa menyampaikan kabar baik ini, bahwa ada tempat, ada gereja, ada pelayanan yang peduli dengan mereka yang terikat.
saudara bisa sampaikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Nomor telepon yang ada di layar bisa saudara catat, bisa saudara hubungi segera setelah acara ini selesai, dan kita sama-sama percaya untuk siapapun yang membutuhkan pertolongan untuk dimerdekakan. Jika mereka merdeka, maka mereka-mereka yang di luar sana pun bisa merdeka. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Merdeka.